Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Naswadia Nabila dengan NIM 13026230667. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas materi radioactive fission products. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana sesuatu yang ukurannya super kecil kayak inti atom bisa menghasilkan energi yang luar biasa besar? Nah, ketika inti atom berat seperti uranium pecah, dia nggak cuma melepaskan energi dalam jumlah besar aja, teman-teman. Dia juga menghasilkan puluhan, bahkan ratusan unsur radioaktif baru. Nah, unsur-unsur inilah yang disebut radioactive fission products atau produk fisi radioaktif. Nah, mereka adalah peran utama di balik layar yang bikin reaktor nuklir bisa bekerja, teman-teman. Nah, ini dimanfaatkan di dunia medis dan bahkan jadi faktor penting dalam beberapa kecelakaan nuklir terbesar dalam sejarah di dunia. Nah, di video kali ini kita bakal bahas gimana sih mereka terbentuk, kenapa mereka radioaktif, berapa energi yang mereka hasilkan, sampai bagaimana mereka dimanfaatkan dalam teknologi modern. Oke, kita mulai dari yang dasarnya dulu ya. Fisi adalah proses ketika inti atom berat seperti uranium-235 menangkap sebuah neutron. Nah, setelah menangkap, inti ini menjadi sangat tidak stabil, teman-teman. Bayangin kayak pegas yang ditekan terlalu kuat, dan sesaat kemudian dia akan pecah. Nah, ini adalah visual persamaannya. Dari visual persamaan ini, artinya uranium ini menangkap neutron membentuk inti antara yang tereksitasi, lalu terbelah menjadi dua fragmen yang lebih kecil sambil melepaskan neutron tambahannya. Contohnya ada ini. Nah, yang menarik, hasil fisi ini nggak cuma satu kemungkinan aja loh, teman-teman. Dari satu inti uranium aja ada lebih dari 400 kemungkinan nuklida berbeda yang bisa terbentuk. Makanya distribusi hasil fusi itu sangat amat kompleks. Kalau peluang massa fragmen ini digambarkan dalam grafik bentuknya khas seperti huruf W, seperti pada gambar di sini, artinya inti uranium ini lebih sering pecah menjadi dua fragmen yang ukurannya berbeda, bukan dua bagian yang sama besar, teman-teman. Biasanya satu fragmen punya massa sekitar 95 dan yang satu lagi punya massa sekitar 140. Kenapa begitu? Karena inti-inti tertentu punya kestabilan ekstra, teman-teman, terutama yang mendekati bilangan ajaib neutron seperti 50 dan 82. Sekarang pertanyaannya, kenapa hampir semua produk fisi itu radioaktif? Ya, jawabannya karena mereka punya kelebihan neutron, teman-teman. Nah, fragmen-fragmen hasil fisi biasanya terbentuk dalam kondisi yang belum stabil. Supaya stabil, mereka harus menyeimbangkan rasio neutron dan protonnya, kan? Nah, caranya bagaimana sih? Caranya itu lewat peluruhan beta minus, teman-teman. Nah, dalam peluruhan beta minus ini, satu neutron berubah menjadi proton sambil memancarkan elektron dan antineutrino. Contohnya, ini. Nah, proses ini berlangsung bertahap sampai akhirnya inti mencapai kondisi stabil. Nah, selain menghasilkan fragmen radioaktif, fisi juga melepaskan elektron, kan? Nah, ada dua jenis nih, teman-teman. Yang pertama, neutron prompt. Nah, neutron ini keluar hampir seketika setelah fisi terjadi. Dan yang kedua ada neutron tertunda. Nah, neutron ini muncul beberapa detik kemudian setelah fragmen hasil fisi meluruh. Meskipun jumlahnya kecil, neutron tertunda itu sangat amat penting. Karena delay kecil inilah operator reaktor punya waktu untuk mengontrol reaksi. Nah, tanpa neutron tertunda, reaktor akan jauh lebih sulit dikendalikan, teman-teman.
Oke, sekarang kita akan bahas salah satu musuh tersembunyi dalam reaktor nuklir. Wah, apa tuh ya? Nah, disebut atau namanya adalah xenon 135. Xenon 135 ini itu bisa kita bilang sangat amat rakus menyerap neutron ya, teman-teman. Nah, kemampuan menyerap neutron ini ribuan kali lebih besar dibandingkan uranium itu sendiri. Wah, keren ya. Nah, akibatnya, kalau xenon 135 menumpuk di dalam reaktor, ia akan mencuri neutron yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan reaksi fisi. Nah, fenomena ini disebut xenon poisoning. Efek ini bisa menyebabkan daya reaktor turun secara signifikan. Makanya, keberadaan xenon 135 ini harus terus dipantau dalam operasi reaktor, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu bagian energinya. Satu peristiwa fisi uranium 235 itu melepaskan sekitar 200 megavolt energi. Kalau angka ini terdengar kecil, ingat, ini energi dari satu inti atom aja. Nah, distribusinya kira-kira seperti ini. Nah, sebagian besar energi ini berubah menjadi energi kinetik fragmen fisi, teman-teman. Nah, fragmen-fragmen ini melaju sangat cepat bertabrakan dengan atom di sekitarnya, lalu menghasilkan panas. Dan panas inilah yang akhirnya dipakai untuk menghasilkan listrik di PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, rumus energi kinetik fragmennya ini. Rumus ini digunakan untuk memperkirakan energi kinetik total dua fragmen hasil fisi, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Nomor 10.2 yaitu hitung Q dan KT reaksi fisi BA141 ditambah KR92. Nah, di soal itu hitung energi total yang dibebaskan dan diperkirakan energi kinetik produk fisi dari U235 ditambah neutron menjadi BA141 ditambah KR92 ditambah 3N. Dengan data massa atom, U235 sama dengan 235,0,043930 U, BA141 sama dengan 140,914406 U, KR92 sama dengan 91926150 U, dan N itu sama dengan 1,0008665 U. Nah, faktor konversinya 1 U sama dengan 931,5 megavolt per C kuadrat. Nah, langkah pertama kita harus hitung Q, yaitu energi yang dibebaskan dulu, teman-teman. Nah, U235 menjadi BA141 ditambah KR95 ditambah 2N, ini itu satu neutron kiri dikurangi dari 3 kanan kan. Nah, berarti massa awal itu MU235 yang sebesar 235,043930 U. Nah, massa akhirnya berarti ada massa dari BA141 dan KR92 serta M2N kan. Nah, dari massa akhir kita harus totalkan dulu, yaitu berarti massa BA141 sama dengan 140,914406 U dan massa KR92 sama dengan 91,926150 U dan massa 2N yaitu 2,01730 U ini didapat dari 2 dikali 1,008665. Nah, maka massa akhirnya adalah 234,85786 U. Nah, kehilangan massanya atau delta M-nya itu massa awal dikurang massa akhir, berarti 235,043930 dikurang 234,85786 sama dengan 0,18644 U. Nah, berarti energi yang dibebaskan adalah Q sama dengan delta M dikali 931,5 megavolt per U.
yang dimana sama dengan 0,186044 dikali 931,5 megavolt per Q sama dengan 173,3 megavolt megavolt. Nah, dari data Z itu kan dari data BA itu Z-nya 56, sedangkan KR itu Z-nya 36, dan BA itu A-nya 141, dan KR itu A-nya 92. Maka KT sama dengan 0,80 dikali 56 dikali 36 per 141 pangkat 1 per 3 ditambah 92 pangkat 1 per 3 sama dengan 0,80 dikali 2016 per 5,212 ditambah 4,514 sama dengan 0,80 dikali 2016 dibagi 9,726 sama dengan 0,80 dikali 207,29 sama dengan 166 megavolt. Nah, langkah ketiga yaitu hitung energi kinetik masing-masing fragmen. Nah, untuk BA, K-nya sama dengan KT dikali A KR dibagi ABA ditambah AKR. Nah, sama dengan 161 dikali 92 per 233 sama dengan 66 megavolt. Nah, untuk KR-nya, KKR sama dengan KT dikali ABA per ABA ditambah AKR sama dengan 161 dikali 141 per 233 sama dengan 100 megavolt. Nah, verifikasi bahwa KBA ditambah KKR sama dengan 66 ditambah 100 sama dengan 166 megavolt. Nah, selisih Q dan KT yaitu delta E sama dengan 17,3 dikurang 166 sama dengan 7,3 megavolt. Nah, energi sisa sekitar 7,3 megavolt terbagi ke yang pertama, energi kinetik 2 neutron prom yaitu sekitar 4, megavolt. Yang kedua, sinar gamma prom sekitar 2 megavolt. Yang ketiga, energi eksitasi fragmen sekitar 1,3 megavolt. Nah, semua konsisten dan masuk akal ya. Oke. Ketika reaktor nuklir dimatikan, reaksi fisi berhenti. Tapi produk fisi yang sudah menumpuk di dalam bahan bakar, ya mereka akan terus meluruh dan melepaskan panas. Nah, fenomena ini disebut panas sisa atau decay heat. Nah, panas sisa ini signifikan nih selama berjam-jam, bahkan berhari-hari setelah reaktor dimatikan. Inilah penyebab utama bahaya dalam kecelakaan reaktor jika sistem pendingin gagal. Nah, ini bagian yang sering bikin orang salah paham. Banyak yang mikir kalau reaktor dimatikan berarti panasnya langsung hilang. Padahal enggak. Meskipun reaksi fisi utama berhenti, produk fisi radioaktif tetap terus meluruh. Dan selama peluruhan itu, mereka tetap menghasilkan panas. Nah, inilah yang disebut dengan decay heat atau panas sisa. Kalau sistem pendingin gagal, panas ini bisa menyebabkan kerusakan serius. Inilah yang jadi faktor penting dalam kecelakaan seperti 3 Miles Island Accident, Chernobyl disaster, dan Fukushima Daiichi nuclear disaster. Nah, produk fisi radioaktif ini bukan cuma soal resiko, teman-teman. Kalau dikelola dengan benar, mereka sangat bermanfaat loh. Contohnya ada di kedokteran nuklir. Di kedokteran nuklir, mereka menggunakan iodin 131 yang digunakan sebagai terapi gangguan tiroid. Nah, karena tiroid ini menyerap iodium secara alami, isotop ini bisa langsung menarikkan jaringan tiroidnya loh. Terus ada juga diagnostik medis. Nah, dalam diagnosis medik ini dipakai teknetium 99M. Nah, teknetium 99M ini digunakan dalam jutaan prosedur pencitraan medis setiap tahunnya loh. Dan yang ketiga ada pembangkit listrik. Nah, energi panas hasil fisi digunakan untuk menghasilkan uap.
memutar turbin lalu menghasilkan listrik. Nah, 1 kilogram uranium bisa menghasilkan energi yang sangat besar dibandingkan bahan bakar fosil loh. Wah, keren ya. Nah, jadi di produk fisi radioaktif ini bukan sekedar sisa dari reaksi inti. Mereka adalah bukti nih bahwa satu peristiwa kecil di tingkat atom bisa memicu rangkaian proses yang sangat kompleks. Mereka bisa menjadi sumber energi, mereka juga bisa membantu diagnosis dan pengobatan, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, mereka juga bisa menjadi sumber bahaya besar kita loh. Dan justru disitulah menariknya fisika nuklir. Dari sesuatu yang nggak bisa kita lihat langsung, lahirlah teknologi yang punya dampak besar bagi kehidupan manusia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!